Ya kalau positifnya bagus, positif. Cuman kan ada beberapa hal kalau misalnya kalau orang yang tidak profesional, orang-orang yang tidak berlatih, itu ada risiko bisa terjadinya hipotermia. Karena dia dengan standar yang tidak cukup, kemudian dia di atas puncak, kemudian dia istilahnya mede kan, minta pertolongan. Dan siapa yang mau nolong? Sementara diri dia baik, tidak membawa perlengkapan lengkap. Mbak, kalau ada kesan-kesan kurang baik juga omongin aja ya. Nggak apa-apa. Misalnya, event ini kesan dan kesan-kesannya gimana? Mengikuti ke event Kaba. cara ini akan Ini Mbak ya? Bagus-bagus, baru terakhir yang ini. Ya, Mbak ngikuti Kaba Fest ini pesan kesannya gimana? Terhadap tim kita gitu. Terus ternyata ada hal-hal sesuatu yang kurang baik, omongin aja. Ini untuk perbaikan ke depan gitu. jadi agenda Oke ya. semoga Kabafest ini berlanjut di kemudian masih jadi program untuk tahunan gitu. Informasi kami dari tim Jambi khususnya organisasi kegiatan pecinta alaman atau petualangan itu akan mengadakan pendakian bersama di November dan akan kami rilis atau buat semacam undangan nanti umum. Kita akan mengadakan pendakian bersama di bulan November itu untuk rekor muri pendakian Gunung Kerinci 3805 MDPL di bulan November ya Bang. Nanti akan kita buat undangan ke daerah-daerah. Oke, buat generasi penerus itu baiknya kita memberikan edukasi-edukasi yang berguna untuk kegiatan outdoor atau yang memang banyak di lapangan atau memang seperti di gunung gitu. Kita memberikan edukasi kepada anak, apalagi pendaki-pendaki baru gitu kan. Yang penting jagalah kelestarian lingkungan. Etika mendaki berarti ya. Etika pendakian, kemudian prosedur pendakian, keselamatan diri, itu tolonglah dikuasai karena itu berguna untuk diri kita sendiri. Jadi dari kecil kita dari usia dini sebaiknya memang mengetahui hal-hal yang memang menyangkut tentang olahraga outdoor. Untuk trail run, Ya. kalau dengan Perkembangannya sekarang gimana? kalau Positifnya trail bagusnya gimana? run, ya kalau positifnya bagus, positif. Cuman kan ada beberapa hal kalau misalnya kalau orang yang tidak profesional, orang-orang yang tidak berlatih, itu ada risiko bisa terjadinya hipotermia. Karena dia dengan standar yang tidak cukup, kemudian dia di atas puncak, kemudian dia istilahnya mede kan, minta pertolongan. Dan siapa yang mau nolong? Sementara diri dia baik, tidak membawa perlengkapan lengkap. Nah itu yang menjadi ketakutan. Otomatis jadinya kan sering terjadi insiden. Kalau misalnya dengan standar pendakian-pendakian yang sudah dari dulu, itu kan aman. Itu gue masih ada insiden. Abang fokus di trail running Apanya? untuk kegiatan outdoor? Kalau kami sih lebih ke kebun gunung. Kebun gunung ya? Pikir ya kebun. Tapi sekarang gimana? Kalau Alpi untuk trail run ini, ya kalau masih seperti istilahnya kayak Kabah gitu kan, karena kan jalur evakuasinya cepet kan, bisa pakai motor langsung dapat kan. Gimana posisi ini? Tapi kalau misalnya seperti di Kerinci dibikin kegiatan seperti itu naik, itu kan kegiatan trail run itu resiko. Kemudian pada saat mau evakuasi jalur bukan di situ aja. Oke, siap. Standarnya untuk trail running, kegiatan untuk trail running seperti apa? Kalau standar trail run ya, Maksudnya ini lokasinya gitu. ya lokasinya seperti jalur evakuasi yang cepat. Itu aja. Kalau misalnya dia bikin kegiatan trail run, jalur evakuasinya tidak cepat, itu berbahaya dan itu tidak direkomendasikan. Oke. Kalau untuk Kabapes boleh lah. Oke. Gimana harapan Mbak dengan perkembangan media sosial ini yang bisa menghasilkan finansial dan perkembangan outdoor ini? Seharusnya gimana masyarakat ini memanfaatkan media sosial yang sudah bisa menghasilkan uang ini? Menurut Mbak gimana? Ya kalau dengan adanya sosmed sekarang kan orang lebih utamakan membuat konten karena konten itu kan menghasilkan uang gitu kan. Tapi tolong diberikan informasi-informasi yang
tepat atau Maksudnya edukasinya ada. edukasinya ya. Jadi jangan sampai salah, karena untuk kita memberikan informasi salah maka itu akan mengakibatkan buruk bagi generasi penerus kita atau bagi orang yang menonton gitu. Karena untuk penjelasan yang kurang dan setengah-setengah itu kan mengakibatkan salah paham dari si pendengar gitu. Jadi kalau bisa memberikan edukasi yang benar lah gitu, sesuai dengan standar yang memang berlaku. Mbak orang EPTI ya? Ya, orang outdoor yang pastinya. Outdoor ya? Nah, saya penggiat di Federasi Aerosport, penggiat di panjat tebing, pendakian, Bristet. Saya juga ketua umum di Oke. Provinsi Jambi. Untuk semua itu, untuk standar anak usia berapa bisa diperbolehkan atau layak mengikuti kegiatan outdoor itu, dari mulai training mendaki gunung menurut Dari usia dini gitu ya. ya Kalau usia dini sih sebagusnya anak itu di usia umur berapa ya, SD lah maunya kan, 6 tahun ke atas, karena pertumbuhan ototnya tadi kan tidak bisa terlalu diporsir kalau di bawah umur ya. Baiknya itu di atas umur 6 tahun lah. kecuali camping ground mungkin. Ya kalau camping ground kan mungkin ikut serta orang tua di situ kan, sekedar happy gitu. Ya, mungkin Mbak setuju nggak kalau perkembangan anak di usia urus standar Mbak ini misalnya berapa bulan atau berapa tahun itu bisa mempengaruhi perkembangan kognitif anak itu sendiri dengan dibandingkan anak yang banyak di rumah menggunakan gadget. Menurut Mbak gimana? Oh, kayaknya kalau untuk kegiatan outdoor maksudnya jangan ekstrim ya. Kita biasanya kan bawa orang tua kan biasa liburan keluar, liburan outdoor gitu kan. Ya kalau bisa yang standar untuk anak-anak lah. Kalau kayak gitu itu pengaruhnya banyak loh Pak, ke jaringan tubuh, Ya, kognitifnya kesehatan. Ya. Jadi kalau bisa itu memang banyak di luar, kegiatan yang memang outdoor. Jadi Betulkah anak tadi sehat. dari emosional, sosial, kepribadian anak itu memang mempengaruhi bagaimana anak itu lebih banyak kegiatan di outdoor dibandingkan dengan yang banyak di rumah, apalagi banyak menggunakan gadget. Benarkah menurut Mbak bahwa anak yang banyak diajak kegiatan di luar itu kognitif, emosionalnya, sosialnya memang lebih lebih berani gitu bersosialisasi? Ya, lebih berani, yang lebih bagus yang di outdoor gitu kan. Jadi dia mengasah saraf endurance, kemudian saraf berpikir dan segala macamnya. Sekarang kan banyak pelajaran-pelajaran yang memang kita dapati di luar gitu, di outdoor ya. Lebih bagusnya memang anak tuh banyak di luar. Pernah Mbak mengalami hal itu, menangani hal itu? Kebetulan saya guru ya. Saya belum ketemu anak-anak yang memang biasanya sih permasalahan di rumah itu kan biasanya ya penyelesaiannya secara persuasif gitu. Oke, bentar ya.